Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang IP address, kemudian IP public, IP private, kemudian ada pembagian kelas ya, pembagian kelas IP secara umum. Nah, sekarang kita bahas lagi ke lebih detailnya lagi. Nah, saya lanjutkan video terakhir itu ada di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembagian kelas A tadi ya. Jadi untuk kelas A itu kan network ID-nya itu berada di mana? Di bit pertama ya. Jadi di sini bit di 8 bit pertama atau di oktet pertama. Kemudian ya di sini kan ada yang namanya high order bit ya. High order bit itu di kelas A mesti diawali dengan 0 ya. Jadi 0 ini adalah 0 binary ya. Jadi 0 ini ya, 0 kemudian sisanya di bit yang pertama itu adalah 7 bit 7 bitnya itu nanti diisi dengan network ID-nya gitu. Jadi untuk si kelas A ini diawali dengan high order bitnya itu diawali dengan 0. Kemudian di sini saya buat batas atas atau batas bawah ya. Jadi ini untuk mempermudahkan aja. Jadi nanti dimulai dari 0 ya, 0 0 0 0 sampai ke 127 ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan ke dalam desimal itu mesti nilainya adalah 127 ya. Jadi dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 6 ya. Nah, di sini yang 2 pangkat 7-nya adalah 0 ya. Jadi di sini kita enggak hitung ya. Nah, dan di sini jadinya apa? Dari 0000 sampai 127 255 255 255 ya. Nah, di sini range-nya dari 0 sampai 127. Kemudian tadi ya 8 bit pertama adalah network ID, kemudian berarti dia memiliki 2 pangkat 7 jaringan atau 128 jaringan yang tersedia ya. Kemudian ada 24 bit sisanya digunakan untuk host ya. Nah, di sini sisanya adalah host ya. Jadi 24 bit itu maksudnya dari 8 bit, 8 bit, 8 bit ya. Ini kan 24. Nah, kemudian setiap network ID memiliki 2 pangkat 24 host atau 16.777.216 host ya. Nah, itu kan dihitung dari 2 pangkat 24 ya. 24-nya itu tadi diambil dari 8 bit, 8 bit, 8 bit ya. Kemudian untuk kelas A tadi cocok untuk jaringan skala besar ya. Nah, saya lanjutkan lagi untuk kelas B. Kelas B itu tadi kan network ID-nya itu berada di 2 oktet pertama atau di 16 bit pertama ya. Jadi di sini 8 bit, kemudian di sini 8 bit kan 16 ya. Nah, di sini untuk kelas B itu high order bit diawali dengan 10 ya. 10. Nah, kalau kita terjemahkan 100000 ini itu kan nanti bentuknya apa? Desimalnya adalah 128 ya. Jadi 128.000 ini kan dari sini nih 000. Nah, kemudian batas bawahnya itu juga 10 kemudian 111111. Kalau kita terjemahkan ke desimal itu jadinya 191. Kemudian kalau dia satunya ini semua ya. Jadi dari 8 bit itu nilainya 1 semua, itu berarti nanti nilai desimalnya adalah sama dengan 255 ya. Makanya di sini kan 255 255 255. Jadi tadi range-nya dari 128 sampai 191, kemudian 16 bit pertama adalah network ID. Jadi 16 bit pertama ini network ID-nya yang berwarna hijau ini. Kemudian memiliki 2 pangkat 14 jaringan atau 16.384 jaringan yang tersedia. Nah, 2 pangkat 14 itu dari mana gitu? Ada yang bisa menebak ya? Jadi 2 pangkat 14 itu kan di sini kan 8 nih. Nah, terus di sini berarti berapa? 8, kemudian di sini sisanya ada 6 ya. 8 tambah 6 kan sama dengan 14. Nah, nanti ada 16.384 jaringan yang tersedia ya. Kemudian di 16 bit sisanya itu untuk host ID ya. Jadi ini 16 bit sisanya ini untuk host ID. Nah, di setiap network ID memiliki 2 pangkat 16 host. Makanya di sini kan jumlahnya ada 65.000
536 host yang bisa dibuat ya. Nah, cocok untuk jaringan skala menengah. Kemudian untuk kelas C itu network ID-nya ada di 3 bit di 3 oktet pertama, atau di ini bukan 16 bit pertama ya, tapi di mana 8 kali 3 24 bit ya. Di sini seharusnya 24 bit pertamanya itu adalah network ID ya. Ya, jadi di sini ada koreksi. Di sini adalah 24 ya. Jadi 24 bit pertamanya itu adalah network ID-nya ya. Jadi 8 bit, 8 bit, 8 bit. Kemudian memiliki 2 pangkat 21 jaringan. Nah, 21 ini dari mana? Karena di sini kan high order bitnya kalau yang kelas C itu dimulai dari 110. Jadi kalau kita terjemahkan 110.000.000 itu adalah 192 ya. Nah, makanya di sini memiliki 2 pangkat 21 jaringan atau 2.097.152 jaringan yang tersedia ya. Jadi kalau kita tes saja 2 pangkat 21 itu berapa? Jadi di sini kita coba hitung ya. 2 pangkat 21 itu sama dengan 2.097 ya. Oke, bener ya. Kalau di sini tadi yang di sini 2 pangkat 14 ya. 2, kita hitung aja, 2 pangkat 14 ya. 16.384. Oke. Nah, untuk kelas D tadi ada 2.097.152 jaringan yang tersedia. Kemudian 8 bit sisanya adalah digunakan untuk host ID. Jadi yang 8 bit paling belakang itu adalah untuk host ID. Nah, kemudian setiap network ID memiliki 2 pangkat 8 host atau 256 host ya. Cocok untuk jaringan skala kecil. Nah, ini untuk IP kelas C ya. Nah, untuk yang kelas D dan kelas E itu kita tidak ngebahas ya, karena tidak kita pakai. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pembatasan IP address ya. Nah, di sini ada IP-IP yang dikhususkan sehingga kita tidak bisa menggunakannya gitu. Contohnya ya, di sini ada network ID dan host ID. Jadi syaratnya tidak boleh semuanya 0 atau 1 ya. Jadi network ID itu nggak boleh 0 semua gitu. Kalau kita lihat di sini ya, di kelas A ini kan 0 semua nih. Nah, ini seharusnya tidak boleh gitu. Atau host ID-nya itu 1 semua ya. Di sini juga nggak boleh ya 1 semua. Nah, itu untuk pengalamatan IP address ya. Jadi network ID tidak boleh sama dengan 0 semuanya atau 1 semuanya. Kemudian network ID tidak boleh sama dengan 127. Nah, kenapa gitu? 127 itu adalah digunakan secara default sebagai alamat loopback ya. Alamat loopback itu seperti apa? Jadi alamat yang IP address-nya itu digunakan oleh suatu komputer untuk menunjukkan dirinya sendiri gitu. Jadi kan ada IP address-nya yang 127.000 atau biasanya kita kenal sebagai apa? Localhost ya. Jadi kalau dia dimulai dari 127 itu sebenarnya adalah alamat loopback ya. Jadi tidak bisa kita pakai untuk pengalamatan IP address ya, karena sudah dipakai. Makanya di sini ya, di yang kelas A ini kan masih sampai 127 ya. Nah, nanti ini tidak 127 lagi karena ada alasan tadi gitu. Jadi di pembatasan-pembatasan ini nanti yang melakukan pembatasan gitu ya. Jadi apa aja syaratnya gitu. Kemudian network ID dan host tidak boleh sama dengan 255. Nah, 255 ini kan sama aja dengan 11111111 tadi ya. Jadi tidak boleh nanti network ID-nya 255, diawali 255 atau nanti hostnya itu akhirannya adalah 255 atau 255. Karena 255 ini ya nanti bakalan digunakan sebagai alamat broadcast ya. Jadi misalkan ya ada IP address 192.168.0.0, nah belakangnya kan 0 tuh, atau 192.168.1.0. Nah, 0 di belakangnya tuh tidak bisa dipakai gitu. Karena nanti bakalan dijadikan sebagai network address ya. Nah, kalau misalkan kayak 192.168.1.255, nah 255 itu
tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena 255 itu nanti digunakan sebagai alamat broadcast ya. Nah, makanya nanti ketika kita melakukan perhitungan lagi untuk hostnya itu nanti dikurangi dengan 2 tadi gitu. Jadi satunya buat si network address, satunya nanti buat si broadcast address ya. Nah, di sini kemudian apa lagi nih? Network ID dan host tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini tadi ya, yang di atas tadi. Jadi IP address dengan host ID 0 diartikan sebagai alamat network. Nah, ini tadi ya, network address tadi gitu. Kemudian alamat network digunakan untuk menunjuk suatu jaringan, bukan suatu host ya. Jadi kita tidak bisa memberikan IP address dengan host ID, network alamat IP addressnya dengan 0 ya di belakangnya, karena itu nanti bukan buat host tapi nanti dipakai oleh si network address ya. Kemudian host ID harus unik, jadi host ID itu harus unik dalam suatu network, jadi tidak dimungkinkan dalam satu jaringan itu nanti ada host ID yang sama gitu. Nah, nanti kalau ada yang sama kan nanti keterangannya, kalau biasanya di komputer itu ada keterangan IP konflik gitu ya. Jadi tidak boleh ada host ID yang sama. Misalkan kalau sudah di set 192.168.1.1, berarti ya nanti tidak boleh ada yang memakai host ID 1 itu lagi gitu. Atau tidak boleh memakai IP address yang sama lagi gitu. Jadi harus unik ya, harus berbeda. Nah, jadinya karena pembatasan-pembatasan tadi didapatkanlah angka range yang baru lagi gitu. Nah, untuk kelas A yang awalnya tadi dimulai dari 0, sekarang untuk kelas A dimulai dari 1 ya. Karena 000 tadi kan tidak diperbolehkan. Kemudian di sini yang awalnya sampai 127, di sini cuma sampai 126. Kenapa? Karena 127 tadi dipakai untuk alamat loopback ya. Nah, jadi jumlah networknya nanti ada 126 bukan 128 lagi gitu. Kemudian untuk jumlah hostnya itu nanti bukan 216 lagi tapi 214 ya. Kenapa? Karena kurang duanya itu, satunya itu dari network address ya yang 00 tadi, kemudian satunya lagi untuk broadcast address gitu. Jadi network address dan broadcast address itu sudah dipesan gitu, tidak bisa dipakai untuk pengalamatan atau pemberian IP address di suatu device ya. Nah, untuk yang kelas B itu masih tetap sama. Jadi jumlah networknya 16.384, tapi di sini jumlah hostnya sudah 65534. Nah, 65534 awalnya kan 65536 ya. Nah, di sini kan 65536. Nah, berkurang 2 itu ya dari tadi ya, network address dan host address ya. Kemudian yang C juga sama, jadi jumlah hostnya adanya cuma 254 gitu, karena dari tadi ya, dari yang network address dan broadcast address ya. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya, network address itu apa, host address itu apa, dan broadcast address itu apa gitu. Nah, untuk pengalokasian IP address itu ada 3 jenis IP ya. Pertama network address, kedua host address, ketiga broadcast address. Dan untuk yang network address adalah IP address yang merepresentasikan alamat sebuah network. Semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Jadi IP pertama itu adalah network address gitu. Jadi biasanya ya, kalau paling pertama itu adalah 192.168.1.0. Nah, 1.0 ini, 192.168.1.0 ini yang disebut dengan network address ya. Kemudian ada host address. Nah, host address itu adalah IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer, router, nah agar dia bisa saling terkoneksi. Host IP ini sifatnya unik dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Nah, ini tadi ya, tidak boleh ada host address yang sama. Kalau misalkan di satu device sudah tersetting 192.168.1.1, berarti nanti untuk yang device lainnya tidak boleh sama gitu, agar menghindari yang namanya konflik IP. Nah, yang terakhir ada broadcast address ya. Untuk broadcast address itu jenis IP address yang digunakan
untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Nah, broadcast address ini adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Nah, biasanya kalau misalkan dalam satu jaringan nih bisa aja, ini kita belum bicarain konsep subnetting ya, tapi ini kita baru bicarain konsep IP address secara umum. Nah, biasanya di yang 192.168.1.255, nah 255-nya ini yang dipakai sebagai broadcast address ya. Makanya tadi ya, yang awalnya dia hostnya ada 256 yang bisa menampung 256 host berkurang menjadi 24, berkurang dari 254 host karena satunya dipakai untuk network address atau IP pertama tadi di dalam subnet, dan satunya lagi itu dipakai untuk broadcast address ya, atau IP terakhir dalam sebuah subnet. Oke, untuk yang ini ya, pembagiannya ini saya kira sudah jelas ya. Jadi tadi itu kan ada network ID, ada host ID. Nah, sekarang ada network address dan host address, kemudian ada broadcast address gitu. Bedanya gimana? Kalau network ID dan host ID itu adalah bagian dari IP address-nya. Jadi kalau di sini kan kita bicaranya pengalokasian IP address, berarti kita bicara secara utuh. Tapi kalau bicara network ID dan host ID, nah network ID dan host ID tadi adalah merupakan bagian dari IP address ya. Oke, untuk materi yang di sini saya cukupkan dulu. Nanti untuk yang selanjutnya kita bahas tentang IP address, IP private ya. Untuk yang ini saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.